seluruh masyarakat Kota Tangerang dan juga jajaran pemerintah Kota Tangerang yang saling bahu-membahu. Alhamdulillah itu semua sudah mulai dirubah mindsetnya. Kenapa? Karena tahun 2009 Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Wahidin Halim, beliau mencanangkan program Tangerang Bersih, Tangerang Hijau, sehingga diajak masyarakat di dalam periode yang kali ini adalah membangun peradaban baru. Artinya peradaban masyarakat yang paham dan mengerti mengenai lingkungan yang ada di sekitarnya. Arahnya adalah ke depan Kota Tangerang ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita membangun Tangerang itu livable city, artinya kota yang layak untuk kita huni semua. Jadi dulu 2008 kota terkotor, alhamdulillah tahun 2009 meningkat dari peringkat 13 dari 14 kota metropolitan naik ke peringkat 9, dan 2010 alhamdulillah Kota Tangerang ada di peringkat 5 meraih Adipura. Bahkan itu pun tidak berhenti. Di 2011 kita mendapatkan status lingkungan hidup daerah terbaik tingkat nasional, dan di tahun 2012 informasinya kita berada di peringkat 1 sebagai kota metropolitan terbersih tingkat nasional. Wah, luar biasa sekali. Tapi kita juga ingin tahu pada tahun 2008 bagaimana kondisi Kota Tangerang, kemudian di-compare pada tahun 2012 saat ini. Tentunya mungkin sudah banyak berubah, Mbak ya, tapi ini perjuangan tanpa akhir, karena Kota Tangerang dulu dan sekarang ini secara progresif terus berkembang. Dulu contohnya penduduk Kota Tangerang itu baru 1,5 juta. Sekarang ini informasinya di 2012 hasil IKTP dan SIAP itu sudah mendekati 2.060.000. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun saja itu sudah naik hampir 500.000. Dengan kenaikan penduduk itu otomatis sampah juga semakin banyak. Jadi kalau sekarang itu sampah yang masuk ke tempat pengelolaan akhir Kota Tangerang atau TPA itu hampir 4.100 meter kubik. Dan dulu itu armada kita hanya memiliki mungkin sekitar 125, dan itu juga banyak yang tua. Dan sekarang kita terus melakukan permajaan armada dengan menambah tenaga-tenaga tukang sapu. Artinya pemerintah Kota Tangerang itu terus berupaya memberikan pelayanan terbaik buat masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau lingkungan itu bersih, mereka tiap hari menikmati kota itu. Jadi kita ingin membangun sebuah kota yang nyaman, dan perjuangan itu kita mulai dari bagaimana mengajak masyarakat yang ada di sekolah, terus juga ibu-ibu rumah tangga melalui program PKK, melalui program Posyandu. Bahkan di 2009 juga kebetulan Ibu Negara waktu itu, Ibu Ani Yudhoyono mencanangkan program 1000 Posyandu. Dan sampai sekarang sudah hampir 500 Posyandu yang kita bangun, yang kita jadikan community center. Salah satunya programnya adalah bagaimana membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Jadi program ini terus digalakkan, bahkan sekarang ini kita sedang menggalakkan program sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang berbasis lingkungan. Dan di tahun 2012 ini program pemerintah kota antara lain adalah salah satunya, yaitu kita sedang mencanangkan program 1000 bank sampah. Kenapa? Kita mau mengajak masyarakat Kota Tangerang untuk juga memilah dan memanfaatkan sampah. Karena paradigma masyarakat kan kaitan sampah ini masih menjadi masalah. Banjir yang akhir-akhir ini sering terjadi itu 40% gara-gara sampah, Mbak. Dan penyakit kayak DBD, terus penyakit-penyakit yang lain juga gara-gara sampah. Padahal sampah ini bisa menghasilkan, membawa berkah. Jadi dengan bank sampah, nanti sampah yang anorganik kayak kertas, botol, gelas dan sebagainya bisa ditimbang, dikiloin, dan itu bisa menghasilkan. Banyak sekali ya Pak Arief ya penghargaan yang diperoleh. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin tayangan ini juga akan menginspirasi kota-kota lainnya atau daerah-daerah lainnya. Yang ingin kita tahu, 4 tahun itu apakah kesulitan atau hambatan yang Bapak dan Pak Wahidin juga harus lalui untuk memotivasi masyarakat sehingga mau bergabung dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah kota ini? Pertama, hambatan terbesar itu paradigma atau mindset masyarakat, Mbak. Jadi sekian puluh tahun masyarakat Kota Tangerang ini, dan saya yakin kota-kota di lain dan kabupaten yang lain juga sama, masyarakat masih terbiasa dengan buang sampah sembarangan, tidak mengindahkan lingkungan dan sebagainya. Jadi makanya pemerintah Kota Tangerang melakukan sosialisasi secara masif, mengajak seluruh elemen masyarakat, semua stakeholder yang ada di Kota Tangerang ini supaya bergerak meratifikasi Kota Tangerang. Bagaimana menggerakkan itu Pak Arief? Apakah ada program spesifik, misalnya setiap minggu kita adakan gotong royong, atau bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi ya tadi Mbak, salah satunya misalnya kerja bakti bersama di itu setiap kapan reguler jadi kita jadwalkan, Mbak. Jadi satu bulan sekali tiap lingkungan melakukan kerja bakti bersama. Dan bahkan program yang bank sampah itu diadakan setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, jadi masyarakat datang ke bank sampah bawa sampahnya.
sebelum sampah itu ditimbang, itu mereka senam bareng. Jadi yang bayarin guru senamnya sampah, Mbak. Bahkan arisan RW sekarang itu yang bayarin juga sampahnya dari mereka. Jadi program ini kita dekatkan dalam rangka membangun aktivitas berbasis masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang kan dengan era globalisasi cenderung dibangun ego sektoral. Makanya sering ada juga masalah-masalah sosial kemasyarakatan, antara lain misalnya tawuran antar warga. Konflik ya. Konflik-konflik seperti itu. Justru dengan gara-gara sampah, justru mempererat hubungan antar yang ada di lingkungan. Karena mereka dibangun kesadaran tidak membuang sampah sembarangan. Apakah awareness dari masyarakat itu juga yang akhirnya menghasilkan ada beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kota Tangerang pada tahun 2012 ini? Mungkin saya bisa sebutkan, yaitu ada Piala Adipura, penghargaan SLHD, penghargaan terminal terbersih seluruh Indonesia, dan penghargaan program Adiwiyata. Bisa diceritakan, diuraikan Pak, apa itu penghargaan SLHD, bagaimana bisa mendapatkan terminal terbersih seluruh Indonesia? Bisa diceritakan Pak Arief? Oke. Jadi penghargaan-penghargaan itu adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Tangerang yang merupakan apresiasi pemerintah pusat bagaimana kita membangun lingkungan. Jadi sekarang ini program pemerintah kota lebih lebih mengakar kepada semua elemen yang ada di Kota Tangerang. Artinya tidak cuma lingkungan secara makro, tapi masuk ke dalam lingkungan secara mikro. Sekolah, kantor, industri, pabrik-pabrik. Apalagi di sini banyak sekali industri ya Pak ya, Tangerang ya. Ada sekitar 2.000 lebih industri Mbak. Dan itu kita minta industri itu membangun hutan industri, ikut program namanya Proper. Jadi Proper itu pro lingkungan hidup lah, seperti itu. Bila salah satu industri tersebut tidak mengikuti apa yang dicanangkan oleh pemerintah, ada sanksi atau ada Mbak. Jadi ada mekanismenya, bahkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup tidak hanya itu, tapi juga dari pemerintah pusat juga ada. Artinya sekarang ini kita terus mensosialisasikan. Bahkan kalau penduduk Kota Tangerang itu ada yang buang sampah sembarangan, itu akan dikenakan ada sanksi dari peraturan daerah. Ada denda sebesar kalau nggak salah 5 juta rupiah. Nah, jadi makanya sekarang ini kita lagi membangun budaya awareness dulu bahwa masyarakat harus tersosialisasikan pentingnya hidup bersih, hidup sehat. Seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas kembali kemajuan lain di Kota Tangerang. Lebih khusus lagi mengenai program 1000 bank sampah itu ya. Nanti kita akan bahas selepas jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali masih bersama Pak Arief R. Wismansyah. Persepsi rakyat bahwa tidak ada partai yang berani kasih orang jujur gratis terkadang menggelitik, mengupas berbagai permasalahan bangsa, politik, ekonomi, dan berbagai peristiwa aktual. Saksikan Malam Minggu bersama Slamet Raharjo pukul 20 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa.